Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi bersama Ibu Audini Puspasari, masih dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai cara menentukan jenis segitiga. Langsung saja ya masuk ke materinya. Menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pythagoras jika diketahui A, B, dan C. Maksudnya jika diketahui 3 angka. Tentu saja angka yang paling besar merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Kalau segitiga lancip, itu berarti C kuadratnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sisi miringnya kalau dikuadratin kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau segitiga siku-siku itu sama dengan atau yang kita sebut dengan triple Pythagoras. Kemudian yang ketiga yang tumpul berarti dia yang C kuadratnya lebih dari. Jadi gampang ya menghafalnya. Lancip itu kurang dari, siku-siku sama dengan, tumpul lebih dari. Nomor 2, sebuah tiang dengan tinggi 2 meter digambar pada kertas. Tinggi tiang pada kertas adalah 10 cm. Hitunglah skala gambar tiang tersebut. Nah, kalau kita tuliskan nomor 2 yang diketahui adalah tinggi sebenarnya yaitu 2 meter, kemudian tinggi gambar yaitu 10 cm. Nah, kita lihat rumusnya. Skala adalah jarak peta per jarak sebenarnya, atau jarak ini bisa kita ganti dengan tinggi. Berarti rumus skalanya adalah tinggi gambar per tinggi sebenarnya. Kita masukkan tinggi gambar 10 cm, tinggi sebenarnya adalah 2 meter. Nah, kita ubah terlebih dahulu meter ke sentimeter. Meter ke sentimeter berarti turunnya 2 kali. Meter, desimeter, sentimeter. Nah, ini turunnya 2 kali, berarti dikalikan dengan 100. Sama dengan 10 per 200. Kita coret nolnya, berarti sisanya tinggal 1 per 20. Atau skala 1 per 20 atau 1 berbanding 20. Nah, jadi skalanya adalah 1 berbanding 20. Contoh soal, tentukan jenis segitiga dengan panjang berikut. Yang A 7, 9, 11. Kita tulis 7, 9, 11. Berarti siapa yang jadi C-nya? Ibu tulis terlebih dahulu di sini C kuadrat, di sini A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini harus selalu seperti itu. Siapa yang jadi C-nya antara 7, 9, dan 11 adalah 11. Berarti di sini 11 kuadrat, 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 11 kuadrat adalah 121, 7 kuadrat 49 ditambah 81. 121, 49 ditambah 81. Hasilnya adalah 130. Berarti tandanya adalah lebih besar atau maaf lebih kecil, dan ini merupakan segitiga lancip. Kemudian yang B 14, 13, dan 5. Angka yang terbesar adalah 14, maka 14 kuadrat di sininya 13 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 14 kuadrat adalah 196, 13 kuadrat 169 ditambah 5 kuadrat 25. Ini Ibu dapat 196 dari 14 kali 14. 13 kali 13 169, kemudian 5 dikali 5 25. Oke, kita lanjutkan. Maaf. 196 kemudian 169 ditambah 25. 194, maka tandanya adalah lebih besar. Berarti ini adalah segitiga tumpul. Kemudian yang C, maaf, 40, 41, dan 9. Angka yang paling besar adalah 41. Maka 41 kuadrat di sininya adalah 40 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 41 kuadrat itu adalah 41 kali 41 1681. 40 kuadrat 40 kali 40 1600 ditambah 9 kuadrat 9 kali 9 81. 1681. Ini kalau dijumlahkan 1681. Mana yang lebih besar? Tidak ada yang lebih besar
Di sini tandanya adalah sama dengan. Kalau sama dengan berarti segitiga siku. Atau angka-angka di atas itu adalah. Nah, sedikit kita akan bahas mengenai penerapan Pitagoras. Contoh penerapan Pitagoras. Di sini ada sebuah bangun datar. Panjangnya tidak diketahui semua, kita harus menentukan nilai X-nya. Kalau kita lihat di sini, bangun datarnya di sini ada segitiga siku-siku karena ditandai dengan siku-sikunya. Kemudian di sebelah kirinya ini ada sebuah segi 4. Segi 4-nya ini ada tanda garis di setiap sisinya, berarti dia panjangnya adalah sama. Otomatis segi 4 ini adalah sebuah persegi. Nah, kemudian untuk menentukan nilai X-nya, kita kan harus tahu dua sisinya, tapi kita hanya mengetahui yang 20 ini, sedangkan yang sebelah kirinya tidak tahu. Tapi kita ingat, ini adalah sebuah persegi. Kalau persegi berarti panjang sisinya adalah sama. Sisi sama. Maka kalau di bawahnya 12, kirinya pun akan 12, atasnya 12, dan kanannya pun akan 12. Nah, kalau sudah dapat 12, 20 berarti kita bisa mencari nilai X-nya. X-nya ini sisi tegak atau sisi miring. Lihat siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya adalah yang 20. Berarti X ini adalah sisi tegak. Kalau cari sisi tegak berarti dikurang. X kuadrat sama dengan dikurang 20 dengan 12. Berarti 20 dulu dikurangi dengan 12. Jangan lupa pakai pangkat 2, pangkat 2. X kuadrat sama dengan 20 kuadrat itu 20 kali 20 400 dikurangi 12 kali 12 144. X kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144 adalah 256. Kemudian karena kita akan mencari X-nya saja, berarti X untuk menghilangkan kuadrat ini berarti akan kita akarkan 256. Akar dari 256 adalah 16. Maka nilai X-nya adalah 16. Jangan lupa santinya adalah sentimeter. Ya, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas di buku tulis, yaitu tugas 3. Soal harus ditulis dan dikerjakan dengan caranya. Di sini ada 3 soal, di mana soal nomor 3 ini beranak pada A, B, dan C. Nah, di sini Ibu tuliskan nomor 1 menentukan sisi miring, nomor 2 menentukan sisi tegak, dan 3 menentukan jenis segitiga. Ini berarti nomor 1 ini mengenai cara menentukan sisi miring. Cara menentukan sisi miring dan sisi tegak ada di materi sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Kalau kalian mencatat, pasti kalian akan tahu cara mengerjakannya. Karena Ibu sudah suruh kalian untuk merangkum juga. Nah, silahkan kalian kerjakan, nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan ke classroom. Ya, segitu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga semua penjelasan dari Ibu dapat kalian mengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.